Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Nur. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah Al-Islam, yaitu tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Sebelum pembelajaran kita mulai, adik-adik semuanya baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik silakan dibuka worksheetnya halaman pertama ya. Di sana ada soal cerita yang akan Ustadzah bacakan. Mohon adik-adik menyimak ya. Ahmad dan teman-teman berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari pertama mereka duduk di kelas 2. Ibu Aisyah adalah guru mereka. Setelah memperkenalkan diri, Ibu Aisyah menjelaskan bahwa di kelas 2 mereka akan belajar huruf hijaiyah yang bersambung. Ahmad dan teman-temannya bersorak gembira. Ahmad dan teman-teman sudah pandai membaca huruf hijaiyah yang terpisah. Sekarang mereka tidak sabar ingin mempelajari huruf hijaiyah bersambung. Ibu Aisyah mulai memperkenalkan perubahan bentuk huruf hijaiyah yang bersambung. Ahmad dan teman-teman memperhatikan dengan baik. Ternyata tidak sulit mempelajari huruf hijaiyah bersambung, asalkan rajin belajar dan berlatih. Nah, huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Namun tidak semua huruf mengalaminya. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu wawu, za, ro, za, da, alif. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Jadi anak-anak nanti mencoba untuk menulis huruf hijaiyah lepas ketika kemudian disambung di awal, di tengah dan juga di akhir. Contohnya sudah ada ya. Dari contoh alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Di sana sudah ada cara penulisan huruf asli kemudian disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Silahkan Bunda bisa mengarahkan putra atau putrinya ya untuk cara penulisan huruf hijaiyah bersambung. Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh video pembelajaran yang akan menjelaskan tentang menyambung huruf hijaiyah. Mohon disimak ya videonya anak-anak. Huruf sambung. Yang pertama yaitu kenali kepalanya. Kita dapat mengenali sebuah huruf hijaiyah dengan melihat kepalanya. Dalam menyambung huruf hijaiyah, kita hanya perlu menulis kepala dari huruf pertama, lalu kita sambung dengan kepala huruf berikutnya. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kanan oke, kiri no. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu huruf yang hanya mau disambung dengan huruf yang di sebelah kanannya saja. Huruf yang kita maksud ada 6. Yang pertama, alif, dal, za, ro, zain, waw. Contohnya seperti di bawah ini. Coba perhatikan ya. Selanjutnya,
Langkah yang ketiga, yaitu pindah titik ganti nama. Maksudnya yaitu huruf yang punya tubuh sama ketika di awal dan di tengah. Untuk membedakannya, cukup letak dan jumlah titiknya saja. Huruf yang kita maksud ada ba, ta, sa, nun, dan ya. Coba perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Langkah yang keempat yaitu beda tempat, beda bentuk. Langkah ini kita akan membahas huruf H. Huruf H yang di awal akan berbeda bentuk jika di tengah. Begitu juga jika di akhir. Akan berbeda lagi jika didahului huruf alif, dal, za, ro, zain, waw. Sekarang coba perhatikan contoh huruf H yang ada di bawah ini. Langkah yang kelima yaitu jadi mirip S. Langkah ini kita akan membahas huruf kaf. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah menjadi mirip S. Sedangkan di akhir akan kembali seperti semula. Yuk coba perhatikan contoh-contoh yang ada di bawah ini. Langkah yang keenam, jadi mirip L. Langkah ini kita akan membahas huruf lam. Huruf lam jika di awal dan di tengah akan berubah mirip L, sedangkan di akhir akan kembali seperti semula. Coba perhatikan contoh-contoh huruf lam yang ada di tengah, di depan, dan di belakang. Langkah yang ketujuh yaitu mirip kepala jeratan pancing. Langkah ini kita akan membahas huruf mim. Huruf mim bila ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir akan berubah mirip menjadi jeratan pancing. Perhatikanlah contoh huruf mim yang ada di belakang, di tengah, dan di depan. Langkah yang ke-8 yaitu mirip ombak. Langkah ini akan membahas huruf ain dan ghain. Huruf ain dan ghain mempunyai bentuk yang sama apabila ditulis di tengah. Dan jika di akhir akan berubah menjadi mirip gulungan ombak. Sekarang, coba perhatikan contoh-contoh huruf ain dan ghain yang ada di bawah ini. Selanjutnya, yang terakhir, langkah 9, yaitu bentuknya tetap. Kita akan membahas huruf to dan zo. Kedua huruf ini tidak akan mengalami perubahan dimanapun, walaupun bersambung dengan huruf yang lainnya. Coba perhatikan contoh huruf to dan zo di bawah ini. Ustadzah harap semoga anak-anak semua paham ya dengan penjelasan video tadi. Kemudian anak-anak silakan dibuka worksheet halaman ketiga atau lembar ketiga, yaitu di sana ada tugas pilih huruf berbaris fathah pada kalimat berikut. Nah, nanti anak-anak silakan mencocokkan ya mana yang termasuk huruf berbaris fathah, disesuaikan dengan di atasnya. Kemudian tugas selanjutnya adalah silakan anak-anak menghubungkan tulisan huruf hijaiyah bersambung di bawah ini dengan tulisan hijaiyah terpisah dengan menggunakan sebuah garis. Jadi anak-anak bisa menarik garis mana yang sesuai dengan petunjuk tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak, selalu diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.